Amang. Sebenarnya M2 itu yang dibahas cuma itu doang. Buset, gua kira bakal ada pembahasan yang lebih dalam. Enggak, makanya terus dia orang mau gue bahas apa lagi tentang M2 selain itu. Iya ya, sebenarnya nggak penting sih guys bahas M2 soalnya nggak ada pembahasan yang lebih lanjut. Paling kita cuma ngomongin tempatnya, paling cuma ngomongin tim-tim yang ditakutin. Apalagi coba gitu. Oke, tim-tim yang ditakutin siapa dia? Gue sih nggak ada cuy. Gua aja kagak ada. Gue cuma pengen ketemu RRQ aja gitu. Nah, kalau itu kita setuju. Cuman bukan berarti gua nganggap mereka jelek atau gimana ya. Kita semua tahu lah kemarin tuh kita kalah dan gua mengakui kalau sekarang memang mereka kemarin dalam performa yang bagus. Bukan berarti gua mengakui mereka menjadi raja. Cuman gua paling gak suka dan gua paling gak mau diatur-atur sama raja. Kayak gitu. Betul. Pokoknya intinya kita merasa kayak anjing itu kemarin BO5 tapi kayak aduh coba ada 1 game lagi, 2 game lagi gitu loh guys. Mereka mana mau kok ya kali. Coba BO7 gitu kan Dil. Yoi, sabi-sabi sih. M2 BO7 ya? Kalau M1 BO7 kan? Kayaknya. Iya. Kayaknya. Cuma lawan RRQ kemarin tuh seru banget aja. Parah. Cuman gue masih kesel kok kenapa? Gue tuh kayak sulit nangis gitu. Coba padahal kemarin tuh kayak gue pingin banget anjing. Gue gak ngerti sih tai itu memang. Soalnya lu tahan-tahan. Enggak, gue tahan. Gue itu udah pingin lepasin. Cuman gimana jelasinnya? Sumpah susah banget. Entah karena memang gue udah tahu alasannya. Maksudnya gue gak punya alasan buat nangis. Atau memang alasannya tuh belum terlalu kuat. Gue kagak ngerti. Cuman serius guys, kemarin tuh gue tuh pengen nangis banget, cuman susah banget coy. Padahal di in-game tuh gue udah terseduh-seduh nih, udah kayak guys, fokus ya guys. Terus gue tiba-tiba ngambak, oh laki-laki tidak boleh cengeng, ayo fokus guys, anjay. Yang bikin gue bener-bener keluar mata sih gara-gara Maman. Kalau gue justru gara-gara bocil, gara-gara bocil. Nggak, pas Maman peluk gue kan dia ngomong gue kayak sorry banget kok belum bisa bawa pulang piala. Terus kayak gue kayak kadang guys nih ya, laki-laki itu bukan sakit hati karena perempuan, tapi memang sakit hati karena bukan sakit hati sih, dibilangnya gimana ya, yang bisa menyentuh hati laki-laki itu kadang kayak laki-laki juga, bukan berarti gay anjing. Maksudnya kayak perempuan tuh lebih banyak ke nafsu kalau gue. bahas GPX. Kenapa GPX? Oh, yang katanya mau masuk MPL ya? Iya. Emang bakal buka slot? Nggak banyak yang harus GPX ngelakuin lah kalau dia mau masuk MPL. 1, manajemennya harus jelas. 2, tim sosial media, tim videonya juga harus bagus kan? Iya. Bukan cuma masalah uang doang soalnya. Cuma menurut gua kalau dia orang bisa benerin itu ya boleh-boleh aja gitu loh, pasti diterima aja gitu sama Munton menurut gua ya. Tapi sebenarnya kayak masuk slot itu harus 9 atau harus 10 kok? Enggak, walaupun 9 paling formatnya doang yang diganti. Format apa? Ya format pertandingan entah itu nanti dibikin jadi ada grup, entah itu jadi Swiss format, kita nggak tahu. Ngerti. Kan ada banyak turnamen format. Bahas transfer, apa menurut transfer pemain menurut kita? Anjing itu pertanyaan susah cowok, itu kan ada 8 tim. Oke lah kita mulai biar pembicaraannya seru dit. Yoi, boleh. Menurut lo apa yang harus diubah oleh Geek Fam? Buat dia kayak, of course simple lah guys, gue bukannya mau Geek Fam shaming, tapi kalau lo tuh udah 3 season gak sesuai ekspektasi lo, pasti lo bakal melakukan perubahan, ya apa enggak? Iya setuju gue kok, ya kali mau di bawah terus. Nah sekarang pertanyaannya, kalau lo jadi Fam, perubahan apa aja yang bakal lo lakuin? Main kok. Thank you Vincent telurnya. Pemain apa ya, kayak apa gitu loh yang menurut lo Geek Fam harus ngelakuin? Rombak semuanya, bener-bener rombak semuanya. Benar-benar line up-nya tuh harus ubah total gitu. Iya, ubah total. Kalau menurut lu dia? Gue kagak tahu sih kok masalahnya sejauh ini sih harusnya kayak para pemain tuh bisa menyelesaikan masalah dengan gampang ketika
kalau dari pandangan gue ya, ketika Geek Fam nggak bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi itu memang udah harus diganti. Itu pandangan gue. Oke, kalau menurut gue sih harus ubah line up. Gue setuju sama Jambu. Soalnya gimana ya, kadang ini menurut gue ya sebagai owner e-sports tim kan, kalau lu punya pemain sama manajemen lu itu nggak bisa nyatu tuh, nggak bisa, lu nggak bakal dapetin result yang lu mau gitu loh. Hasilnya nggak bakal sesuai ekspektasi lu. Oh ya, Kuncinya tuh gimana caranya lu bisa nyatuin manajemen dan pemain lu. Iya. Kuncinya di sana. Kalau gua. setuju gua kok. Sama ini guys, buat kalian yang belum tahu nih ya guys. Nih gua udah taruh lah, mungkin bisa dibilang loncat-loncat ke beberapa tim kayak lumayan udah 3 kali gitu. Nah, cuman gua bisa bilang guys, di Alter Ego nih merupakan bos yang paling bagus guys. Kenapa? Karena dia tuh terjun bareng anjing kan. Gua udah tolol coy ngomong, sumpah. Gua tuh pingin bilang kok Delwin tuh orangnya tuh beneran kayak trackan satu tim, cuman gue udah nggak bisa ngejelasin kata-kata karena dari kemarin tuh gue udah kalah dan otak gue tuh tolol anjing. Biasanya gue bisa ngerangkai kata-kata, terus sekarang tuh kayak what the fuck. Gue kayak tahu cowok. Nah, tapi ya emang gitulah. Kalau gua kan style leadership gua kan kayak gitu. Yoi. Tapi kan semua orang punya style mereka masing-masing lah, gimana caranya. Kalau gue pengennya tuh gue sama pemain gue tuh ada hubungan yang erat. Kalau gue pengen gitu, soalnya gue merasa kalau gue punya hubungan yang erat sama pemain gue, mau menang mau kalah itu hal kedua. Yang penting gimana caranya kita tuh bareng-bareng bisa selalu berkembang. Let's say awal-awal season 3 Alter Ego juara 6, juara 8, apapun itu gue gak inget. Terus season 4 Alter Ego juara 3, season 5 gimana caranya kita juara 2 kalau dari gue itu. Cuman di season 5 kan kita gagal ya, bisa dibilang kita juara 5 kan season 5. Dan menurut gue ya itu kegagalan. Tapi di sana gimana caranya kita bisa berkembang lagi. Bukannya kita ganti pemain banyak-banyak. Kalau dari gue nggak, soalnya dari pertama gue percaya gitu loh sama pemain gue, kayak pemain gue tuh mekanik nggak kalah gitu sama pemain lain di MPL. Kuncinya gimana caranya gue nyatuin 5-7 pemain ini jadi satu. Kuncinya di sana. Dan gue setuju tentang semua itu kok. Setuju banget kok. Oke, next Aura. Ya kan? Kalau Aura menurut gue topik yang menarik. Soalnya bisa dibilang Aura juga salah satu tim terbesar di Indonesia ya kan. Yoi. Kalau kalian ngomong tim-tim besar di Indonesia itu, let's say nomor 1 obviously EVOS, nomor 2 RRQ. Cuman bisa dibilang ya mereka deket lah sama each other. Terus ketiga tuh Aura sama BTR, mirip-mirip kan. Soalnya Aura kan fanbase-nya juga besar. Gue gak tahu ya fanbase mereka tuh besar, bener-bener besar sesuai itu apa enggak, itu gue gak tahu. Ya. Gak ada yang tahu. Tapi Aura obviously punya budget, punya bener-bener dia kayak pengen menangnya juga kelihatan lah guys. Mereka nggak setengah-setengah ya kalau menurut gue. Jadi kalau menurut gue gimana caranya mereka tuh harus berkembang dari situasi mereka yang 2 season nggak masuk playoff. Soalnya kalau kalian tim besar ya pasti tuntutannya juara atau nggak masuk playoff dong. Yoi. Nah kalau menurut kalian tuh kurangnya Aura tuh di mana? Apakah itu di Ya kalau menurut gue kok kurangnya itu ada di entah sih, gue pingin banget kalau misalkan ke Aura pingin langsung nembak lah ya. Gue pingin banget Susu Gajah main. Gue rasa Susu Gajah ini bakalan bikin banyak perubahan ya di tim Aura. Cuman gue nggak tahu ke depannya gimana, atau Susu Gajah bakal dimainin atau enggak. Tapi ya itu, gue berharap banget Susu Gajah main. Tapi kan dia sempet main kan di season 5. Dan itu menurut gue merupakan hal bagus. Kayak gue nggak pernah ngelihat Aura sekuat itu. Dan maksudnya kayak taruhlah Clover waktu itu pernah masuk dan itu kuat. Dan ketika gue ngelihat Clover sama Susu Gajah itu memang boom, itu memang bagus. Cuman gue nggak ngerti kenapa mereka tiba-tiba nggak lanjutin Susu Gajah. Itu yang menurut gue sangat disayangkan. Oke, kalau menurut lu Bu? Aduh Aura. Aduh. Iya.
Aja kalau Kok suara lu jadi kecil, Cuk? Mikir deketin deh. emang Nah. itu saya Nah, udah. gua nggak bisa ngomong kalau itu kok. Kan gua Oke, gua tahu soal. Jambu nggak mau ngomong. Kalau dari gua sih hypernya sih yang kurang. Nah, Jujur, menurut gua Phoenix sudah bagus mainnya, Darkness juga bagus sebagai tank. Menurut gua kayak apa ya, side lane support tanknya menurut gua udah bisa bilang top tier, tapi nggak tahu kenapa kayak kalau when it comes to hyper carry-nya kurang. yoi, setuju banget. Kera juga jago. Mem, Oke, kalian bisa bilang high bagus, tapi high itu dimasukin ke aura pada saat-saat terakhir di mana dia tuh udah gak bakal bisa ngubah situasi, ngerti gak sih? yoi, setuju gua. Susah, Cok. Lu udah kayak, anjing kita udah di posisi 78, kayak gimana caranya gue masukin ini tim juara 6 tuh udah tergantung ya Yang di atas. Genflix harus kalah terus Yes. atau Evos harus kalah terus. Situasinya tuh udah di luar tangan lu ibaratnya Yeah. gitu. Oke, berikutnya siapa nih? Genflix dulu apa Evos? Pada mau ngomong Evos dulu gitu. Wah, di satu sisi gue sih agak ngeri kalau ngomongin tim-tim besar anjing. Masalah fanbase-nya sih macam babi ya. Coba, mereka tuh udah kayak ngebela agama anjing, ngeri gue tadi. Bela agama. Nah, gue ini. Ya kalau gue mah gak peduli guys, gue dihujat juga gak peduli tai. Gue juga nggak peduli. Oke, jadi lanjutkan kok. Kalau Evos, menurut gue Evos secara data, secara kayak kalau maksud gue data tuh kalau lu ngeliat setiap pemainnya ada profile, misalkan contoh One, oke, hyper mekanik segala macem tuh bisa dibilang mentok gitu, mekaniknya segala macem tuh mentok, jago artinya top tier. Cuman kayak nggak tahu ya, butuh sesuatu menurut gue, kayak sesuatunya ini yang gue nggak bisa kasih orang jawabannya gitu. Terus sesuatu yang bisa bikin ini pemain-pemain yang ibaratnya top tier bisa punya potensi buat juara gitu. Itu gue nggak tahu jawabannya apa. Kalau dari gue kok, mau lanjut kah? Lanjut aja. Entah sih, kalau gue dari season 4 gue ngerasa adanya Luminaire sama Echo itu merupakan fondasi penting yang dimiliki sama EVOS. Terus sayang banget lah ketika EVOS tuh ngelepas Aura terus dilanjut ke Luminaire yang ngebikin, ya kalian tahu sendiri lah sekarang EVOS kayak gimana. Jadi kalau menurut gue, Tapi kan itu di luar tangan Evos, Dir. iya, dan maksudnya kenapa EVOS nggak bisa, sebenarnya EVOS mungkin lagi cari pengganti mereka, cuman masih belum tepat aja. Jadi mungkin Iya, itu kan keputusannya Eko buat kayak gue gak mau main gitu kan. Iya. Kayak lu sebagai manajemen juga gak bakal bisa maksa pemainnya main lah kalau dia hatinya gak ada di sana kan. Ya, setuju juga. Cuman mungkin EVOS lagi nyari itu sih. Jambu gimana? Mau ngomong Gua atau nggak berani gua. abstain? Jambu abstain guys. Lu mah ngomongin cewek nggak mau. Enggak. Tadi ngomongin Aura nggak mau. Ngomongin M2, ini. MDL. Ngomong. Kejauhan kalau gua ngomongin kayak ginian. Ngetam memang ada. Gak apa-apa, Bu. Yang namanya Nggak mau, nggak yang mau. namanya kritik dan saran tuh nggak selalu datang dari orang atas. Emang lu perlu jadi presiden dulu buat ngekritik presiden? Enggak kan, lu ngerasain Iya. gimana susahnya. Iya sih bener ya. Ya udah, maksudnya Cuma gua nggak mau deal, cuma gua nggak tahu kayak Ya. kayak mati tuh jangan. Ya udah lah kalau Ya. ngomong apa aja. Nyari paksa. Soalnya Jambu sadar kalau dia tuh sering blunder kalau ngomong gitu. Iya tuh, Dedi tahu. Next, kita bahas siapa ya? Onyx, ngari-ngari Onyx. Onyx ya. Kalau dari pandangan gua, Onyx harus ganti
core-nya. Maksud gue core-nya tuh bukan pemain core-nya ya, tapi core dari timnya gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kalau misalkan rumah, fondasinya itu loh yang harus ubah. Kalau itu gue sama gue juga. Enggak sih, kalau gue enggak. Kalau gue pinginnya kalau sekarang gue masih ada di Onyx ya. Sebenarnya udah bagus sih masuknya Suns, cuman gue nggak ngerti kenapa nggak terrealisasikan dengan bagus. Jadi gue nggak tahu. Iya. Menurut gue ya, the 3 best hyper carry di MPL. Menurut gue, itu Cherry Boy, Albert, Sun. Jambu nggak? Menurut gue itu 3 the best hyper carry. Kalau gue gak bisa bilang Cherry Boy the best hyper carry. Gak ada yang lain. Beneran cuman Cherry Boy the one and only. Bukan berarti gue gak terima Albert ngebantai gue kemarin. Gak, jangan mikir kayak gitu please guys. Gue tahu pikiran netizen tuh kayak dia gak terima ya dibantu sama Albert. Guys, beneran Cherry Boy itu above. Bukan berarti gue mengagungkan Cherry Boy juga, cuman ya itu dari pandangan gue lah. Losin kan udah gak main hyper guys. Yoi. Menurut nih, gue tanya kalian nih, menurut kalian yang bikin hyper carry itu jago apa? Kalau misalkan dilihat dari Suns, Albert sama Cherry Boy berarti umur. Yang muda yang jadi hyper carry anjing. Fine. Nih ya, dari kata hyper carry itu lu tuh tukang gendong, ngerti gak sih? Iya. Lu tuh punya tugas di mana lu tuh dikasih farm priority. Nih misalkan nih semua lahan Mobile Legends tuh milik lu. Yes. Tapi tugas lu adalah gue bikin lu kaya, lu menangin gue game ya. Kuncinya di sana. Iya. Kayak artinya mikro lu harus top tier, mekanik tuh mikro ya. Makro lu, pemahaman map lu tuh juga harus top tier. Lu harus tahu nih, gue dengan item gue misalkan Raptor Macet sama sepatu coklat, gue tuh bisa bunuh siapa? Ya kan? Yeah. Kalau gue geng ke atas, gue bareng misalkan Maman yang punya misalkan waktu itu barang dia ada ABC, bisa nggak kita bunuh Uranus gitu? Yap. Itu yang bikin hyper tuh jago, itu pengetahuan dimana kalau gue ngegeng ke atas, gue bisa bunuh, gue bisa dapat objektif. Kalau hyper nggak tahu itu, dia tuh bukan hyper top tier. Kalau menurut gue itu. Dan gue gak akan pernah bosan bilang guys, kadang gue tuh suka kaget sama khususnya Kodelwin ya, yang gaweannya tuh sebagai bos dan dia tuh tahu dan paham bagaimana sistem game itu bekerja. Kadang sangat disayangkan nih, gue ulangi sekali lagi, kalau misalkan Kodelwin itu cuma sebatas bos, gue berharapnya dia jadi coach cowok. Kayak jadi kan kalau misalkan di OG itu saya dari coach jadi player, nah mungkin ini dari bos jadi coach, nah itu sabi sih. Deal, kan gue udah pernah nge-coach scrim kita sekali. Yoi, makanya dan gue ngerasa itu fucking works. Maksud gue kayak bahkan kalau misalkan di scrim nih ya, lu lebih bagus daripada Nasduk cowok kalau di scrim. Tapi kalau di turnamen Nasduk kemarin fantastis ya, anjing gak bohong. Wah, kelas Nasduk. Yoi. Kelas. Penjilat enggak guys, itu fakta, itu beneran fakta cowok, itu beneran fakta. Naikin gaji nggak sih? goblok. Enggak lah, yang nggak ngeliat pasti emang mikirnya jilat. Iya, padahal kalian tahu sendiri lah Kodelwin main Among Us kayak gimana tai. Nah, Among Us tuh kayak gambaran mudahnya bagaimana sistem makro bekerja guys. Tinggal kalian pindahin aja makro Among Us ke makro Mobile Legends atau nggak makro Mobile Legends ke makro catur. Makro tuh pas sebenarnya sama pada dasarnya. Konsep sebuah game. Nah kalau menurut gue Onyx gitu. Next apa ya? BTR berarti ya, BTR. Wah, menurut gue BTR sih punya pemain-pemain yang ibaratnya pemain-pemain upcoming muda yang paling punya potensi. Kalau menurut gue ya Dile. Yoi. Kayak Matt menurut gue, wah dia bisa dibilang potensinya banyak lah. Bisa, gue yakin dia bisa bersaing sih di top side laner MPL nanti ya. Sekarang aja dia udah buktiin gitu loh. Yoi. Dan dia tuh masuk ke BTR di tengah-tengah season, cok. Gimana nanti season depan? Menurut gua BTR bakal menarik banget di season depan. Setuju gua kok. Cuman ya semoga tetap akhirnya gue yang menang lawan BTR. Oh pasti. Pasti jelas.
Soalnya menurut gue BTR punya banyak pemain-pemain yang berbakat yang kalau emang diasahnya bener ya guys ya, dibentuk itu bisa kuat. Kalau menurut gue itu. Tapi sekarang pemain Mobile Legends yang paling tua itu siapa sih yang masih main? Muda-muda semua kayaknya. Iya, kayak sekarang kebanyakan udah di bawah umur 25 ya. Iya. Siapa aja yang di 24? Kayaknya nggak ada kok. Rek berapa umur Rek? Oh iya, Rek ya. Ilyas kan nggak main guys, yang main maksud gue yang main. Lemon setahu gue masih 21-20 cu. Ya kayak paling tua 24-25 deh harusnya. Enggak, harusnya 24-23 sih. Gustian 24, oh iya tuh, Gustian 24. Gila guys, sekarang berarti udah pada muda semua, cok. Regenerasinya sih sabi-sabi. Iya, regenerasi Mobile Legends menurut gua hampir setiap season pasti ada nama baru yang muncul yang bakal goncangin MPL. Yo. Dan itu yang bikin Mobile Legends seru tau, regenerasinya itu. Tapi kok, kemarin yang nonton Alter Ego lawan RRQ berapa sih? Yang gua dapet datanya 2,8 juta. What the hell? Itu nembus semua rekor Mobile Legends. M1 lewat. Semuanya lewat. Wah? Beneran? Lewat. Itu the most viewers dalam sejarah Mobile Legends. MPL gimana MPL? Dan itu, iya, buat MPL juga, MPL, M2 semuanya, M1 gitu semuanya lewat. Paling banyak tuh match kita lawan RRQ kemarin di game 5. Kalau MPL itu berapa sebelumnya? M1 berapa sebelumnya? 1 komaan. What the fuck? Itu sih 2 kali lipat. Anjing, itu udah lebih dari 2 kalinya 1,2 tai. 1,2 aja 2,4, ini 2,9. Berarti hampir 1,5-nya. Gila guys, itu sih masif banget ya, cok. Harusnya itu bakal jadi... Ya. Iya, yang gilanya Dil, itu cuman MPL Indonesia, ngerti gak sih? Iya. Gimana kalau nanti M7, Cok? Kalau tim Indo lawan tim Indo lagi mungkin bisa kok. Cuman kalau misalkan gua nggak tahu ya, kalau tim Indo lawan tim luar kayak agak rada nggak tahu juga. Ya kita sama RRQ kan nggak mungkin ditaruh di grup sama, Iya. nggak mungkin, pasti dipisah. Pasti. Soalnya Munton kan juga pinter, Cok, maunya nanti ya. Yoi. Ya, lu tahu lah. Anjing, apalagi bracket-bracketnya tuh kadang suka macam anjing, sumpah. Iya. Mau dibikin kan storyline-nya bagus. Iya. Nggak mungkin kita dijadiin